Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Para penonton, saya doakan selalu dalam kesehatan yang prima, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik dan sempurna. Kira-kira seperti apa yang perlu kita sampaikan kepada para Gen Z ini supaya mereka juga tidak terlalu larut dalam kesibukan dunia yang kemudian, atau kesibukan sosmed yang kemudian menjerumuskan mereka sendiri. Coba silakan Pak Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah pada syekhuna, orang tua kita, Bapak Haji Nasir. Mudah-mudahan makin gagah, makin sehat. Kalau ngelihat dari sisi style tubuhnya, saya optimis Pak Haji. Allah Karim. Ini pertanyaan yang cukup sulit untuk dijawab, tapi memang menjadi PR besar kita. Yang pertama, tadi berbicara terkait dengan lost generation. Ini ada distorsi sejarah dari para pemimpin umat Islam yang memang berperan dalam kemerdekaan. Saya langsung aja kepada satu figur-figur, misalkan semangatnya Bung Tomo, ketika dia melawan penjajah, dia mampu suaranya itu mengikat semua unsur. Di situ mengikat semua etnis dan mengikat semua keagamaan. Nah, inilah sebenarnya karakter seorang leadership, bahwa dia memiliki satu kepercayaan. Artinya ada satu integritas. Adanya satu integritas, yang integritas itu kemudian mampu menjadi perekat, mampu menjadi pemersatu. Ini dulu. Jadi kelemahan kita belum memiliki satu figur yang bisa menyatukan semua unsur, unsur agama, etnis, kebangsaan, dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua, kalau kita mengacu lagi misalkan tokoh Haji Nasir, M. Nasir. Beliau adalah seorang pemikir dan politikus. Dialah kemudian akhirnya yang menjadikan Indonesia merdeka. Jadi kalau Bung Tomo tadi adalah berjuang dengan fisik ketika di dalam negeri, M. Nasir diutus sama Bung Karno, diplomasi menjadi diplomasi untuk menjadi suaranya Indonesia di Palestina, di Mesir, dan Timur Tengah. Maka ketika itu di radio Mesir, M. Nasir ini dikasih ruang oleh para pemuda di sana, menggambarkan bagaimana kondisi umat Islam dijajah, diintimidasi, kemudian akhirnya Jazirah Arab, khususnya Timur Tengah, mereka menyadari bahwa umat Islam harus didukung. Dapatlah surat dukungan dari Mesir, dapatlah bantuan, mungkin kalau sekarang triliunan gitu dari Palestina, para sufi, dari mufti Palestina. Kemudian itu dilaporkan kepada Bung Karno, akhirnya karena ada dukungan internasional mampu dideklarasikan. Jadi sekarang kita bicara miniatur lagi, karena ini kita memang kepedulian kepada lingkungan kita. Lingkungan kita ini tidak mempunyai satu sistem untuk menghasilkan para
leader kepemimpinan. Maka kita berharap hari ini Pak Haji jangan hanya menjadi ilmuwan atau menjadi wacana, tetapi memang harus kita aplikasikan, action langsung. Yang pertama, bagaimana solusinya? Lingkungan itu harus mengadakan kegiatan rutin supaya para calon ini merasa in group dulu di dalam lingkungannya, gitu, merasa nyaman, merasa memiliki. Itu satu. Yang kedua, kerjalah by system. Berarti kan Pak Haji, ketika kita akan sholat, ada pemimpin sholat, satu takbir di depan, belakangnya takbir semua. Inilah efektivitas sebagai komunitas lingkungan ataupun jamaah yang harus memulai kerja itu by system. Maka kita harapkan yang perlu diperbaiki sistemnya ini adalah sistem menghadirkan pendidikan secara formal maupun informal, tapi dia punya kurikulum, ya, punya KPI sebagai evaluasi tingkat keberhasilan. Dan nanti outputnya kita ingin menghasilkan 1000 pemimpin di lingkungan kita. Itu Pak Haji. Nah, 1000 lingkungan ini kembali lagi kita kembalikan kepada asolah dakwah pemimpin dunia Rasulullah. Yang pertama dia adalah as-sidik, yang kedua adalah amanah, yang ketiga adalah tabligh. Sederhana sekali. Jadi kurikulum ini nanti ini kita akan bedah dan kita akan bongkar sosok-sosok yang bisa menjadi figur, menjadi qudwah hasanah. Kemudian kita akan selalu upgrading, ya, untuk peningkatan kapabilitas, dan kita akan berikan solusi. Solusinya itu dia adalah kemandirian secara spiritual, terikat dalam satu jamaah. Jadi kemandirian spiritual maksudnya dia sudah tidak ada keraguan, dia memiliki sifat istiqomah yang jejak, tidak terpengaruh dengan iming-iming, apalagi pemberian, ya. Nah, yang keduanya kemandirian secara finansial, karena ini yang memiliki kewibawaan. Jadi kalau seorang pemimpin ekonominya di rumahnya itu belum ngebul, dapurnya gimana mau ikhlas? Gimana dia akan lantang? Jadi nggak bisa nih, Pak Haji. Jadi itu konsepnya yang bisa saya sampaikan, Pak Haji. Ya, jadi memang untuk menjadi leader itu memang harus betul-betul orang pilihan, ya. Betul. Artinya juga melalui beberapa tahapan. Betul. Nah, tahapan-tahapan ini itu kan yang harus kita lakukan. Siap. Tapi ya itu tadi kita hari ini katakanlah, ya, saya melihat itu agak miskin itu. Kita miskin tokoh yang bisa apa namanya mengayomi semua kalangan. Yang ada kan kita katakan umpamanya pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah. Tidak seperti itu tadi yang disebut Bung Tomo. Itu kan tidak ada dia istilah Muhammadiyah, NU, Persis dan lain-lain. Nah, ini gimana tuh menurut Ustaz ini untuk saat ini? Subhanallah. Memang sebenarnya kelas tinggi nih, Mas. Tapi ala kulihal, Pak Haji. Islam ini sebenarnya harus dinikmatin. Sehingga yang masuk Islam ini betul-betul nyaman dulu. Pak Haji, kalau orang pacaran gitu, ya, dia mau hujan, mau panas, mau capek, malam minggu datang. Betul. Karena apa? Capek ya, senang. Karena apa? Hatinya sudah terpikat di situ. Iya. Nah, Islam tuh harusnya begitu.
Itu gimana caranya membuat seperti itu gitu. Oke, makanya kita bikin enjoy ini Islam itu jangan tegang, jangan kemudian terdogma dengan Ini salah, ini salah. ini gitu. salah, betul. Nah. Yang serba dihakimi, disalahkan, ya. Tetapi harusnya dirangkul. Ya. Misalkan, mohon maaf, ada mungkin anak-anak muda yang ada tato gitu ya, dia sholat, Langsung kita ngomong, diberikan fasilitas. Ya. Karena ada kasus, ada seorang muda datang ke masjid, nutup aurat, pakai jin. ya, Ditegurlah salah satu pengurus TKM. Akhirnya dia tersinggung. Akhirnya dia tidak sholat. Nah, ini Itu satu. Nah, tadi menyinggung unsur-unsur pemimpin. Jadi gini Pak Haji, yang pemimpin ini harus menjadi perekat dan pengikat tadi Pak Haji ya. Ya. Ini jangan mengedepankan pengen dihormatin. Ya. Sifatnya friendly, yang melekat. Gitu. Dan jangan soalim. Ya. Jangan soalim. Misalnya gini. Saya Orang dia mau masuk ke diskotik, ya, seneng-seneng, gembira, gitu kan? Ya. Nah, tapi begitu masuk masjid, tegang, takut, khawatir, dihakimin. Ya. Nanti, wah kamu, Iya. biasanya kan begitu kalau orang baru. Nah, Iya. para unsur pemimpinan kembali lagi tadi karena ada integritas ini, ya, Bung Tomo bisa merekatkan, maka anak muda itu mau yang pakai jin, mau pakai tatoan, ya, welcome harusnya kita. Ya. Kita rangkul kalau perlu. Masjid ini, ya, ada kafe, ya, di situ ada kopi, ya, ada wifi, ya, kemudian ada personal DKM yang menyambut. Ya. Jadi mereka merasa dihargai ya. Dihargai dulu. Itu satu. Ya. Nah, maka ketika masuk Islam ini jangan kemudian merasa takut, merasa trauma, ya, karena selalu disalahkan, dikafirkan dan lain sebagainya. Ayo kita giring nih para pemuda nih supaya betul-betul ini sebenarnya Islam itu indah. Sahabat kita di masjid itu ramah. Apalagi solehah-solehahnya. Jadi berkah. Nah, ini memang menjadi mungkin satu PR atau apa ya. Jadi bagaimana kita itu friendly terhadap jamaah baru. Betul. Sekarang kita aja kadang-kadang di sini ya, saya memperhatikan ya namanya jamaah itu kan maksudnya untuk saling mengenal secara bersama-sama. Tetapi ada juga kadang-kadang kita temukan ada ya beberapa orang atau satu orang dan lainnya yang kelihatan mereka begitu sholat ya sudah tidak saling mau menyapa. Nah, ini juga mungkin ini karena mereka mungkin punya stigma tersendiri sehingga mereka merasa saya mungkin bukan kelompok mereka sehingga mereka seperti itu, atau gimana Ustaz? Ya, Rasulullah mengatakan tabasumuka li akhika sodakoh. Ini sederhana ya Pak Haji. Ya, betul. Senyum kepada saudaramu itu sodakoh. Nggak perlu miliaran, nggak perlu triliunan, sodakoh itu lewat senyum. Ya. Tapi memang ada satu yang menjadi fenomenanya harus kita selesaikan semua sesama umat Islam. Kalau masuk masjid, mulutnya jangankan tersenyum,
matanya itu sudah menimbulkan satu kecurigaan. Ini bukan teman saya, ini bukan jamaah saya, ini bukan kelompok saya. Dia sudah bikin setak Sendiri. komunikasinya. Ya. Iya. Nah, maka saya katakan, mohon maaf orang yang demikian. Kucing lewat aja samping kita bunyi meong. Kadang-kadang orang itu kita senyum, Pak Haji, karena ini juga pengalaman. Kita senyum berkali-kali, dia buang muka. Iya, iya, iya. Ya. Ada, emang ada. Turun tangga, ketemu nih, jebles mukanya, kita tersenyum, buang muka. Ya, ya, ada, ya itu. Nah, kalau sudah berkali-kali ternyata kita senyum, dia buang muka, masuk ya kita mau senyum terus. Nah, nanti dipertanyakan, jadi senyum sendiri. Ini permasalahan, Pak Haji. Ya. Jadi orang sesungguhnya dampak asarus sholah itu, dampak dari sholat itu membawa rahmatan lil alamin. Ya. Kedamaian bagi alam, kedamaian bagi penghuninya. Nah, maka ketika ketemu itu harusnya subhanallah, minimal kita senyum dan doakan. Nah, makanya unsur dari kebersihan hati kita nih. Ya. Kalau kita memandang orang itu sudah dianggap sudah bukan kelompoknya, bukan jamaahnya, maka nggak akan nyambung itu. Betul. Secara ruhiyahnya. Betul. Itu. Maka yang timbul adalah kecurigaan dan suuzon. Maka ayo kita mengatakan nih para milenial, Pak Genji, ya. Satu sisi kita harus friendly dengan siapapun, kan nggak boleh kita suuzon, mengedepankan kepada sifat husnuzon, kecuali kalau sudah memang, mohon maaf, misalkan hakim menentukan Anda salah, nah bolehlah kita itu ikut keputusan itu. Nah, ketika pada wilayah untuk membangun, kembali lagi hargai perbedaan-perbedaan ini, karena perbedaan itu ada yang baik, ya. Maka prinsip adanya satu perbedaan, kita bersyukur kalau musyawarah, hasil musyawarah kita ini dipakai, kita istighfar. Astagfirullah, ya Allah, kok usulan saya dipakai? Nanti jangan-jangan dipertanyakan di akhirat. Ketika yang tidak dipakai, alhamdulillah, saya terbebas dari hisab. Nah, ini sebenarnya untuk membangun kebersamaan tadi. Itu, Pak Haji. Ya, jadi memang kembali ke leadership, kepemimpinan itu, tadi saya menggarisbawahi Ustadz bahwa pemimpin harus friendly, ya kan? Kalau saya, bahasa saya menurunkan grid, menurunkan grid. Contoh ada di sini, ya, di lingkungan Bambu Kuning lah umpamanya ya. Jadi ada pemimpin, kalau dia nggak mau turun gridnya, dia itu tidak akan komunikatif dengan apa namanya, mungkin ya maunya selevel aja yang sehingga kemudian istilahnya jamaah ada atau teman-teman yang lain jadi tidak welcome dalam bersahabat. Jadi seolah-olah wah kok begitu, ini kok begitu. Jadi padahal yang kita harapkan untuk masa-masa sekarang, saya kembali tadi seperti kayak figur Bung Tomo yang begitu bisa merekatkan semua lapisan, dari yang kaya, dari yang miskin, dari yang Islam, dari yang non-Islam. Ini ada resepnya kira-kira untuk zaman sekarang, Ustaz. Oke. Perhatikan, Pak Haji. Terakhir lah. Pak Haji, karena kita di masjid nih ya. Rasulullah ketika hijrah ke Madinah yang dibangun adalah masjid. Ya, maka masjid ini harapannya menjadi cikal bakal lahirnya kepemimpinan 1000 pemimpin yang kita targetkan. Nah, menyinggung masjid,
bisa mengikat semua unsur yang berbeda agama, etnis, bahasa. Ketika Rasulullah akan meletakkan batu Hajar Aswad, ya. Maka ketika itu kayak seluruh kabilah kafir Quraisy, ada 13 kabilah, ya, mereka punya kepemimpinan masing-masing, sukunya masing-masing, bahasanya masing-masing, kemudian ngumpul dan mengumumkan siapa yang berhak untuk menempatkan batu Hajar Aswad ini tempatnya. Maka keputusannya adalah yang datang pertama kali yang menaruh batu itu. Maka ketika itu karena Rasul biasa tahajud, ya, maka dia datanglah pertama kali tempat peribadatan itu di Mekah itu. Maka setelah pagi mereka para kabilah datang dan temukan bahwa Rasulullah adalah yang pertama kali datang. Bagaimana ketika Rasulullah kemudian harus menyelesaikan perbedaan dan menyatukan kabilah-kabilah yang berbeda-beda tadi? Ya, dia menggelar sorbannya, ya, dan batu Hajar Aswad ditaruh di sorbannya. 13 kabilah suruh memegang semuanya. Jadi kemudian diangkat bersama, ditempatkan pada Mekah Al-Mukarramah. Yang pengen mengatakan, perhatikan, Rasul dimulai dengan sholat itu, kemudian menyatukan 13 kabilah perbedaan, beda politik, beda bahasa, beda agama, beda sembahan, dan akhirnya dia menyatukan itu semuanya, akhirnya damai. Nah, inilah kita ingin mengembalikan kepada kehidupan para Nabi, ya, Rasulullah dan para sahabat. Ya, jadi pertemuan ini kita berharap selalu ada bumbu yang memang literasinya bagaimana kehidupan sahabat dan para Rasul, ya, sehingga menghadirkan sifat-sifat salafus soleh pada pribadi kita. Nah, maka pemimpin yang diharapkan sebagaimana Bung Tomo tadi, kalau dalam konsep Islam karena sebagai rahmatan lil alamin, ya, semua nyaman. Kalau kita perhatikan Pak Haji, di mana negara mayoritas Islam tetapi yang minoritas aman, ya. Tapi sebaliknya di luar negeri mayoritas non Islam, Islamnya terzolimi. Nah, maka kita pengen mengatakan kita konsisten untuk berqudwah hasanah kepada Rasul untuk menjadi rahmatan lil alamin. Maka sejukkan pandangan kita, senyumkan maniskan kita kepada saudara-saudara kita ketika mau yang levelnya rendah, mau yang levelnya tinggi. Ketika sholat semuanya mencium tanah, sama-sama, derajatnya sama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi terima kasih Ustadz atas sumbang pemikirannya. Mudah-mudahan ini juga menjadi kajian kita tiap hari. Mudah-mudahan dan kepada para penonton mudah-mudahan juga jangan bosan untuk selalu menonton channel ini, dan apabila ada saran, sampaikan saran di kolom komentar. Tentu saja komentar-komentar penonton akan memberikan perbaikan dalam tayangan-tayangan untuk selanjutnya. Demikian, mudah-mudahan dialog yang sederhana ini sangat bermanfaat kepada mereka-mereka atau tokoh-tokoh di lingkungan Kabupaten Bogor, khususnya di wilayah Bojonggede, untuk tetap memperhatikan Gen-Z, karena Gen-Z itu populasinya kan sangat tinggi, ya, sangat tinggi, dan itu harus jadi perhatian kita semuanya. Demikian,
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Haji.